Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai moderator dan teman-teman di kelompok ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Sepiana sebagai moderator. Baiklah, mari kita masuk pada materi kita saat ini, yakni membahas tentang web portal berita. Langsung saja, latar belakang web portal berita yang akan dibawakan oleh anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iwan Randika. Latar belakang permasalahan. Web berita adalah sebuah situs yang memperbolehkan penggunanya untuk berbagi cerita dalam bentuk post, kemudian di-ranking berdasarkan popularitasnya. Pengguna lain dapat berkomentar atau berdiskusi pada post tersebut. Tapi yang dibahas bisa sangat luas, seperti misalnya berita, humor, hingga tren diskusi terkini. Semua website berita sosial memperbolehkan penggunanya untuk mengirimkan cerita atau artikel. Baiklah, pembahasan tentang apa itu web portal akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sagi Boyo. Apa itu web portal? Web portal berita merupakan koran versi digital yang bisa dijumpai di internet. Jika kita melihat perkembangan media online saat ini, terlihat bahwa banyak media cetak maupun elektronik mulai beralih ke media online. Jaringan internet digunakan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Portal berita hanya biasanya berdiri sendiri atau merupakan konvergensi dari media cetak dan elektronik. Baiklah, seperti yang dibilang tadi, web portal berita itu koran versi digital. Tentunya jika dalam digital kita bisa melihat di mana saja dan kapan saja, karena digital itu yang termasuk di dalamnya adalah handphone. Kenapa handphone? Karena kita bisa membawa barang elektronik tersebut tanpa kesusahan. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis web portal berita yang akan dibacakan oleh anggota kelompok K. Baik, mari kita menganalisis web portal berita. Tahukah Anda bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi? Faktanya, terhitung pada tahun 2013, peningkatannya sebesar 29% dan meningkat menjadi 36% pada akhir tahun 2017. Selain itu, populasi pengguna internet di Indonesia pun terus meningkat, yaitu sebesar 79% pada tahun 2017. Fakta lainnya adalah adanya peningkatan dari pengguna internet melalui ponsel, yaitu dari 37% di tahun 2013 menjadi 86% di tahun 2017. 2/3 dari data-data tersebut merupakan pengguna media sosial, di mana 14% lainnya digunakan untuk mengecek email, 9% digunakan untuk mengakses search engine, dan sisanya dilakukan untuk melakukan hal-hal berbau online lainnya. Sampai pada akhirnya muncullah pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka lakukan pada media sosial. Fakta menarik lainnya adalah 85% dari seluruh pengguna internet di dunia menggunakan Facebook dan Twitter sebagai sumber berita online mereka di pagi hari. Membaca berita online melalui media sosial merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh para pengguna internet. Pergeseran dunia digital ini membuat banyaknya media-media yang tadinya berupa media cetak mulai berpindah ke media online. Sebut saja seperti Detikcom, Kompas, Liputan 6, Okezone, dan Tribun News merupakan beberapa portal berita online Indonesia yang banyak dicari saat ini. Penggunaan media sosial sendiri menjadi jalur penyebaran setiap artikel yang sudah mereka tulis di situs masing-masing. Dalam menganalisis tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada dampak kepada masyarakat. Apakah dampaknya itu? Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikut. Dampak negatif. Karena terlalu banyak web portal, sehingga ada yang memanfaatkannya dengan membuat web yang hampir sama atau mirip dan menyebarkan berita hoax. Adapun sisi gelap dalam web portal berita, apakah itu? Kita akan bahas selanjutnya. Sisi gelap web portal berita. Di samping hal-hal menakjubkan tersebut, Indonesia sendiri kini sedang dihantam oleh isu hoax atau fake news, atau sebuah informasi yang masih abu-abu kebenarannya. Isu ini pun menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, perusahaan-perusahaan, dan juga organisasi besar di Indonesia. Pembahasan tentang profil
tidak langsung dari mereka di media sosial merupakan sebuah hal positif, di mana secara tidak langsung nama mereka akan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, hal ini malah bisa menjadi bumerang bagi mereka apabila ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau bahkan dibuat berlawanan secara sengaja oleh penulis berita yang tidak bertanggung jawab. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Kita akan membahas selanjutnya. Penyelesaian. Kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi agar tidak termakan hoax dan menyebarkannya pada masyarakat sekitar dan menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dan sosial. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.